Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Ananda Aisyah dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis kelas B. Sebagai penilaian tugas akhir visualisasi tanah, saya akan memaparkan hasil laporan individu kesuburan tanah berdasarkan sifat fisika, kimia, biologi, serta invest Gulma. Lokasi praktikum lapang yang saya lakukan untuk mengamati tentang kesuburan tanah, saya mengambil lahan dari Bapak Sukirman yang berada di Desa Rumo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, di mana kondisi lapangnya terdapat varietas tanaman sirelia. Di tanaman pagar terdapat tumbuhan singkong, tanaman singkong, serta di tanaman bedengan itu terdapat padi. Nah, selanjutnya adalah masuk ke pemateri hasil dari pengamatan individu yang saya lakukan. Yang pertama adalah untuk mengetahui kesuburan sifat fisika tanah, kita dapat melihat dari tiga hal. Yang pertama adalah kekeruhan tanah, yang kedua adalah struktur tanah, yang ketiga adalah bahan organik yang terdapat di dalam tanah. Untuk melakukan percobaan tersebut, untuk menentukan ketiga hal tersebut, kita dapat menggunakan alat dan bahan. Alat yang digunakan pertama bisa dilihat di samping ini. Yang pertama adalah cetak atau sekop yang digunakan untuk mengambil tanah. Yang kedua ada wadah atau gelas plastik yang digunakan untuk tempat sampel. Yang ketiga adalah kayu kecil yang digunakan untuk mengaduk atau mencampurkan sampel tanah agar tercampur dengan air. Yang keempat, ada penggaris yang digunakan untuk mengukur kedalaman dari tanah sendiri. Yang kelima, ada buku dan bolpen yang digunakan sebagai pencatatan hasil dari pengamatan. Yang terakhir, ada spidol yang digunakan sebagai alat tulis yang digunakan sebagai pelabelan pada wadah. Dan bahan yang digunakan dalam pengamatan ini atau penelitian ini menggunakan sampel tanah dan air. Nah, selanjutnya adalah hasil dari pengamatan yang saya lakukan mengenai kekeruhan tanah seperti gambar di atas. Ini adalah pada gambar di atas dapat ditentukan bahwa sampel A itu lebih keruh dibandingkan dengan sampel B, atau sampel B itu tidak mengalami kekeruhan. Hal itu tersebut disebabkan karena pada sampel A memiliki kandungan bahan organik yang rendah, sedangkan pada sampel B memiliki bahan organik yang tinggi. Untuk selanjutnya adalah menentukan struktur tanah. Pada sampel A dapat diperoleh persentase lapisan lempungnya sebesar 9% dan lapisan debunya adalah 18,8% dan lapisan pasirnya adalah 72%. Maka hasil itu dicocokkan dengan piramida struktur tanah, maka jenis dari sampel A2 dari tanah tersebut adalah jenis tanah lempung berpasir. Sedangkan pada B2 itu memperoleh hasil perhitungan persentasi lempungnya adalah pada gambar ini dapat dilihat bahwa lempung adalah 25%, debu adalah 37%, sedangkan pasir adalah 17%, yang mana artinya pada piramida struktur tanah jika dicocokkan jenis tanah pada label B2 adalah jenis tanah berlempung. Rekomendasinya pada sampel tanah A2 adalah merupakan jenis tanah yang tidak baik untuk usaha pertanian. Maka dari itu perlu adanya pengolahan tanah serta penambahan bahan organik tanah, sehingga dengan penambahan bahan organik akan terjadi sikrulisasi air yang baik di dalam tanah, nutrisi tanah itu menjadi baik, dan keseimbangan tanah itu akan terjadi. Selanjutnya adalah kesuburan tanah berdasarkan kimianya. Kita dapat mengukur pH tanah dengan menggunakan alat yang sama persis seperti pada metode fisika. Namun ada bahan-bahan yang berbeda
Yang pertama, bahannya itu sama sih sepertinya. Awalnya itu menggunakan bahan sampel tanah yang berasal dari tanaman pagar dan tanaman bedengan. Namun kita harus mengambil 9 titik di tanaman pagar dan tanaman bedengan secara diagonal atau huruf X. Lalu yang kedua, kita menggunakan asam cuka, air aquades, serta baking soda untuk menentukan reaksi pH yang ada di dalam tanah. Nah, langkah selanjutnya itu ada metode dan langkah-langkah apa sih yang harus kita siapkan untuk mengukur pH tanah. Yang pertama, kita mengambil sampel tanah dari 2 lokasi, di mana lokasi tersebut berada di tanaman pagar, yang dimana tanaman pagar itu diambil dari 9 titik. 9 titik berbentuk huruf B atau huruf X. Yang selanjutnya pada tanaman bedengan seperti itu juga. Lalu setelah kita mengambil 9 titik dari kedua lokasi tersebut, kita menjadikan satu menjadi satu bongkahan tanah dari tanah pagar, dan satu bongkahan dari tanaman bedengan. Lalu kita selanjutnya mengambilnya dengan 1 sendok makan yang ditaruh ke tempat wadah yang telah diberi label A1 untuk tanaman pagar dan B1 untuk tanaman bedengan. Yang lalu kita memasukkan asam cuka sebesar 2 sendok makan. Apabila tidak terjadi reaksi keluar busa atau apapun, kita melakukan tahap percobaan yang keduanya dengan menggunakan air aquades dan baking soda. Maka untuk metode asam cuka, baking soda dan aquades itu apabila tidak terjadi reaksi berarti pH tanah itu netral. Tetapi ketika kita memberikan asam cuka kepada sampel tanah A dan sampel tanah B menghasilkan reaksi yang berbusa, berarti tanah tersebut memiliki pH tanah yang basah. Sedangkan apabila dicampurkan dengan air aquades dan baking soda itu airnya bereaksi, sampel tanah A dan sampel tanah B itu bereaksi, maka tanah tersebut mengandung pH asam. Nah, dari hasil pengamatan yang saya lakukan, dari hasil pengamatan yang saya lakukan bahwa sampel tanah A dan sampel tanah B dalam percobaan pemberian asam cuka tidak memberikan reaksi apapun, tidak mengeluarkan busa sama sekali. Akhirnya saya melakukan percobaan yang kedua dengan memberikan air aquades dan baking soda untuk tanaman sampel tanah A dan sampel tanah B. Namun hasil yang beroleh tetap sama, tidak mengeluarkan reaksi apapun. Maka dapat disimpulkan berdasarkan percobaan yang saya lakukan bahwa pH tanah yang saya ambil sampel tanahnya itu memiliki tanah yang netral. Nah, berdasarkan percobaan yang saya lakukan tadi, ada langkah-langkah nih atau rekomendasi yang saya berikan. Yang pertama, mempertahankan probabilitas tanaman dengan cara memperhatikan keseimbangan nutrisi, sifat fisika, kimia, biologi, dan bahan organik yang di dalam tanah. Yang kedua, apabila tanah yang dihasilkan teman-teman nih semua hasil reaksi dari asam cukanya atau pH tanahnya itu basah, kita bisa menggunakan pupuk sulfur untuk menetralkan pH tanah tersebut. Apabila pH tanahnya itu asam, kita bisa menggunakan pupuk fosfat untuk menetralkan tanah, atau bisa menggunakan bahan-bahan organik seperti seresap teh atau kopi sebagai sarana atau sebagai bahan untuk menetralkan pH. Nah, yang ketiga adalah menentukan kesuburan tanah secara biologi. Kita dapat menggunakan 2 metode. Metode yang pertama adalah dengan menggunakan metode secara visual. Yang kedua adalah metode dengan menggunakan Berles Manual. Namun saya menggunakan metode visual untuk menentukan kesuburan tanah secara biologi. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama, alatnya itu menggunakan cetok untuk mengambil tanah. Yang kedua ada penggaris, ketiga ada tempat atau bahan yang digunakan untuk organisme, ada alat tulis serta buku yang digunakan untuk mencatat, dan bahan yang digunakan adalah sampel tanah dari 2 lokasi, yang lokasi ada tanaman pagar dan tanaman bedengan.
serta ada air yang digunakan sebagai tempat yang akan diberikan ke wadah yang telah diberi label untuk organisme. Selanjutnya ini merupakan hasil dari pengamatan yang saya lakukan. Nah, untuk hasil dari pengamatan yang saya lakukan dapat dilihat bahwa saya pada sampel tanah A yang berasal dari tanaman pagar, saya tidak menemukan cacing atau fauna lain. Sedangkan pada sampel tanah B saya menemukan 4 cacing serta tidak menemukan fauna lain. Hal itu dapat disimpulkan bahwa sampel tanah A yang tidak terdapat cacing dan fauna lain itu tidak memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Sedangkan untuk sampel tanah A yang terdapat cacing dan fauna lain itu memiliki bahan organik yang tinggi. Sehingga rekomendasi yang dapat saya lakukan adalah dengan mempertahankan populasi cacing, sebab cacing itu dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Selain itu, hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan organisme yaitu dapat menambahkan bahan organik serta melakukan pengolahan serta mengatur pH tanah. Nah, untuk terakhir itu adalah investasi gulma. Untuk investasi gulma, alat yang digunakan itu adalah cetok, wadah serta persegi atau buju sangkar yang terbuat dari tali rafia dengan ukuran 25 x 25, terus penggaris, serta alat tulis dan buku tulis yang digunakan untuk menyatat hasil pengamatan. Untuk bahannya sendiri itu ada sampel tanah yang berasal dari tanah bedengan dan tanah pagar, dan selainnya itu ada air. Untuk metode pelaksanaannya, yang pertama adalah mengambil lokasi 2 titik lokasi yang mana berasal dari tanah tanaman pagar dan tanah tanaman bedengan. Yang kedua adalah menyiapkan tali rafia berukuran 2 x 25 cm berbentuk persegi. Ketiga, menempatkan tali rafia yang berbentuk persegi tadi ke 4 titik lokasi tanah bedengan dan tanah pagar. Setelah itu mengambil tanah dari 4.2 lokasi tersebut, lalu mengambil gulma dari 4 titik lokasi tanaman pagar dan tanaman bedengan. Setelah itu mengelompokkan setiap gulma yang berasal dari tanaman pagar dan tanaman bedengan sesuai dengan spesiesnya, lalu menghitung jumlah spesies pada setiap tanaman pagar dan tanaman bedengan, lalu mengambil foto. Selanjutnya, ini adalah hasil dari pengamatan yang saya lakukan pada tanaman sampel A atau yang berasal dari tanaman pagar. Saya memperoleh spesies berjumlah 1 dengan jumlah berjumlah 4. Sedangkan pada sampel B yang berasal dari tanaman bedengan, saya memperoleh spesies 1 juga dengan jumlah gulmanya itu adalah 7. Yang dimana yang dapat disimpulkan bahwa pada sampel tanah A hasil pengamatan saya memperoleh 1 spesies yaitu Gitaria sanguinis yang terdapat 4 gulma, dan sedangkan pada sampel tanah yang B yang berasal dari tanaman bedengan saya memperoleh 1 spesies juga yang dengan jumlah 4 gulma dari rumput sepagi. Oleh karena itu, rekomendasi yang saya lakukan untuk membasmi gulma ini dapat menggunakan pestisida atau menaburkan garam-garam di tanah lokasi pagar atau bedengan yang biasanya ditumbuhi oleh gulma. Baik, cukup sekian dari pemaparan presentasi atau rangkuman dari laporan individu hasil dari penelitian atau pengamatan yang saya lakukan. Apabila ada salah kata, itu dari saya sendiri. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.